Udah, tidak mau. Nah, kemudian apa? Datang lagi. Bu, ini anakmu datang, datanglah ke sana. Anakmu ini sakit parah. Tidak mau. Aku nggak punya anak model begitu. Kemudian apa? Yang ketiga kali dilaporkan oleh Rasulullah. Umminya nggak mau datang ke sini nih. Kemudian bilang begini, ya sudah, panggil dia, aku yang manggil. Ini ibu ini muslimah yang soleha, sahabiah luar biasa. Kemudian apa? Karena yang manggil Rasulullah, beliau datang. Kemudian apa? Ya Rasulullah, ada apa? Apa betul engkau ini ibu dari anak ini? Enggak, aku nggak punya anak model begitu ya Rasulullah. Oh ya sudah. Para sahabatku, aku minta tolong. Apa? Untuk carikan kayu bakar. Oh iya. Buat apa ya Rasulullah? Oke, nyalakan saja. Kemudian ada sahabat minta tolong. Ditanya, ini betul ini bukan anakmu? Ya betul, saya nggak punya anak model begitu. Saya nggak mau punya anak model begitu. Lalu dipegang tangannya. Kenapa ya Rasulullah? Iya, karena ini bukan anakmu, ini mau kubakar. Lalu apa yang terjadi? Masih dihitung 1, 2. Kemudian mau mendekati ketiga. Ya Rasulullah, sungguhnya dia anakku. Kemudian ada ini loh. Sesakit-sakit hatinya orang tua ke kita, masih dia itu apa memaafkan kita. Ya Rasulullah, sungguhnya dia adalah anakku. Lalu apa yang terjadi? Oh iya, ya sudah taruh di sini. Kenapa engkau itu begitu marah sampai engkau tidak mengakui kalau beliau itu adalah anak engkau? Apa dikatakan oleh orang tersebut? Dikatakan begini, iya ya Rasulullah, aku sakit hati setelah dia nikah. Dia bahagia dengan istrinya. Dulunya anak yang paling taat. Dia anak yang kubanggakan. Aku kangen dia bertahun-tahun nggak datang. Setelah bertahun-tahun dia datang ke rumah. Dia datang cuman kencing saja. Pada saat itu pakai bajunya aku pakai. Dia mengatakan, ini bukan untuk ibu. Aku sakit hati ya Rasulullah. Oh ya sudah. Apakah engkau mau memaafkan? Jika tidak, maka ini akan aku bakar. Iya ya Rasulullah, aku mau memaafkan. Lalu apa yang terjadi? Maka sahabat ini langsung dia mati. Bayangkan, hidup kita akan susah, hidup kita akan luar biasa sengsara kalau kita tidak dimaafkan oleh orang tua kita. Oleh karena itu kalau kita berbakti kepada orang tua, jaminan hidup kita enak. Ada sebuah contoh, ada seorang laki-laki, di mana laki-laki ini di dunia beliau tidak viral. Di dunia ini beliau itu tidak terkenal. Di sebuah negara namanya di daerah Yaman. Nah, di Yaman ini beliau itu sebuah kampung Al-Qarn. Al-Qarn nama kampungnya. Nah, kemudian apa? Beliau itu sangat taat betul kepada ibunya. Disuruh apa, iya. Suatu ketika ibunya itu berkata semacam ini, wahai anakku, aku ingin untuk apa? Untuk melakukan haji. Lalu apa yang terjadi? Iya ibu, doakan insya Allah. Lalu apa yang terjadi? Anaknya itu beli sapi tapi kecil, anaknya sapi. Setiap hari ada yang aneh. Rumahnya di bawah gunung, tapi anaknya itu setiap hari mengembala sapinya di atas gunung. Ini kan ada proses naik, tapi apa yang terjadi? Anak sapi itu digendong. Setelah digendong, makanya itu. Kemudian paginya, sorenya ditaruh di kandangnya di bawah. Kemudian ditaruh di situ. Paginya ditaruh di atas digendong. Setiap hari ini sapi bukan tambah kecil tapi tambah besar. Lalu luar biasanya sapi ini tatkala besar, kemudian beliau itu apa yang terjadi? Sapinya dijual. Beberapa bulan sebelum waktu haji, beliau itu apa? Mengajak orang tuanya, Umi, ini saya sudah punya sapi, sapinya kujual, ini sudah cukup untuk bekal kita. Lalu apa yang terjadi? Uminya digendong. Uminya digendong untuk berangkat. Bayangkan untuk menggendong orang tua dari Yaman ke haji ke Mekah Al-Mukarramah. Begitu jauhnya. Ini adalah orang yang lahir pada zaman Rasulullah tapi tidak dikategorikan sahabat. Loh kenapa kok tidak dikategorikan sahabat? Apakah beliau tidak beriman? Beliau beriman. Tapi tidak dikatakan sahabat. Karena kenapa? Beliau tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Suatu ketika beliau itu izin kepada umminya, Bu, aku ingin ke Madinah. Aku ingin datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Iya boleh, tapi jangan lama-lama. Pada saat nyampe di Madinah, apa yang terjadi? Ini orang tanya, di manakah rumah Rasulullah? Di sana. Pada saat nyampe di rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada. Lalu apa yang terjadi?
pada saat itu ditunggu karena pesan orang tuanya jangan lama-lama, maka dia tatkala waktu duhur dia kembali pulang ke Yaman tanpa ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah tahu kalau didatengin oleh seseorang yang begitu mencintainya, tapi belum sempat ketemu. Lalu beliau itu memanggil Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sahabat yang dinas langsung masuk surga. Otomatis kalau doa ya mustajab. Tapi apa yang terjadi? Beliau berkata semacam ini, ya Umar, nanti kamu kalau nanti datang ke Mekah, kemudian engkau haji, carilah di situ orang yang datang dari Yaman, namanya Uwais, dari kampung Koren. Untuk apa ya Rasulullah? Mintalah doa. Apa yang terjadi? Beliau haji. Kemudian orang ahli Yaman, penduduk Yaman kemudian dikumpulkan. Orang-orang Yaman pada kumpul. Apakah engkau penduduk Yaman? Iya. Pada saat itu Sayyidina Umar adalah seorang pemimpin tatkala Rasulullah sudah wafat. Lalu apa yang terjadi? Sampai penduduk Yaman itu kumpul. Apakah kalian penduduk dari Koren? Iya. Kemudian orang-orang yang lain disuruh pergi, tinggal beberapa orang yang dari Koren. Lalu apa yang terjadi? Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais? Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada. Orang kampungnya saja sampai tidak mengenal. Kemudian salah satu orang, iya ada. Ya Rasul, di manakah beliau sekarang? Iya, beliau itu sekarang menjadi tukang parkir kami. Beliau itu yang menjaga onta-onta kami. Kemudian Sayyidina Umar bergegas berdiri. Kemudian apa? Mendatangi orang yang namanya Uwais Al-Qarni tersebut di parkiran onta. Lalu apa yang terjadi? Beliau berkata semacam ini. Apakah engkau memiliki tanda lahir? Iya, betul engkau, kata Rasul. Apakah engkau dari kampung Koren? Iya ya Rasul. Wahai Uwais Al-Qarni, aku diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar supaya engkau mendoakanku. Ini antum lihat. Sayyidina Umar adalah sahabat yang sangat luar biasa. Kalau beliau minta, insya Allah diijabah oleh Allah. Tapi apa kata baginda Nabi? Beliau itu agar supaya mendatangi Uwais Al-Qarni, agar supaya didoakan. Maknanya apa? Orang yang taat mencintai kepada orang tuanya, maka siap-siaplah seluruh permintaan kita akan dipantaskan kepada kita, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, di waktu yang sangat mulia ini, ayo kita cintai orang tua kita. Ayo cintai orang tua kita. Ayo kita berbakti kepada orang tua agar supaya kita sukses. Ini mohon maaf, bukan tanpa untuk bercerita sedikit. Saya itu seandainya pas ngisi kajian, mau sedikit mau banyak, tatkala abah saya telepon, pasti saya ngomong ke jamaah, jamaah mohon maaf, ini bapak saya yang telepon. Saya angkat, nggih, ada apa? Saya pernah ada kajian, ada mukhayyam Quran yang hadir 1000 sampai 1500 orang. Kalau ayah saya telepon, saya angkat, ada apa? Oh iya, awakmu ndek ndi? Nggih Pak, niki lagi ten mriki. Lapo? Nggih lagi ngaji. Oh iya wis, terusno. Wonten apa? Ya engko anu mrene ibumu masak enak. Hanya begitu saja. Intinya orang tua kita itu dalam cara kita berbakti, mohon maaf, kadang di antara kita itu cara berbaktinya memikirkan hanya orang tuaku ini butuh duit, orang tuaku ini butuh duit. Enggak. Orang tua kita itu berbakti tidak butuh duit kita. Yang dibutuhkan adalah waktu kita, perhatian kita. Maka kita teman-teman itu kalau kita ingin hidup enak, perhatikan orang tua kita. Saya sesibuk apapun berusaha datang ke rumah orang tua kita, interaksi dengan orang tua kita. Apa di situ ingin kita melakukan apa? Yaitu yang pertama biasanya saya datang bercanda, bersendau gurau, mendengarkan cerita beliau. Walaupun cerita beliau saya sudah hafal, saya antusias untuk mendengarkannya. Petuah-petuahnya dan lain sebagainya saya dengarkan. Karena itulah berbakti, cara berbakti kita kepada orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih hidup, ayo kita bahagiakan. Ayo kita turuti kemauan, keinginannya orang tua kita yang tujuannya untuk kebaikan kita. Kalau kita beda-beda sedikit di hati kita, nggak masalah, itu saya pikir. Itu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Mohon maaf, kalau di antara kita orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua tatkala orang tua kita sudah meninggal? Ada yang tahu?
Teman-teman, cara kita berbakti kepada orang tua kita tatkala orang tua kita sudah meninggal, tenang, jangan sampai menyesal. Sebab dulu ada yang namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sahabat, beliau putranya Sayyidina Umar. Beliau itu tatkala umiknya meninggal, beliau itu nangis sesegukan, nangis sejadi-jadinya. Beliau nangis sejadi-jadinya. Beliau semacam ini berkata, para sahabat menenangkan beliau. Kemudian beliau berkata semacam ini, yang sabar, insya Allah. Kalau orang Jawa bilang, ini sangune ibumu ini udah luar biasa ini. Amal ibu kedua orang tuamu itu sudah banyak ini. Kamu jangan nangis lah, tenang saja, yang sabar. Iya, saya sabar, terima kasih. Tapi nangis lagi. Nangis lagi sampai Sayyidina Abdullah bin Umar ini didekati banyak sahabat. Lah kamu katanya sabar, kenapa kamu kok enggak nangis dengan kematian ibumu? Loh, kata siapa? Saya ini sabar kok atas kematian orang tuaku. Lah kamu ini nangisin apa? Iya, antum tahu surga itu pintunya banyak. Di tengah-tengah ada pintu yang paling besar. Antum tahu surga yang pintunya besar itu diperuntukkan kepada siapa? Satu di antara kita yang bisa mengakses, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua. Kata Abdullah bin Umar, semenjak orang tuaku menutup matanya selamanya, maka potensi saya masuk dari pintu besar itu sudah tertutup bagi saya. Maka kayaknya kalau masih hidup, lanjutkan berbakti, bikin orang tua kita senang. Sesekali dia telepon WhatsApp, Umi masa apa? Masa ini, Masya Allah, harumnya sampai aku pengen ini, masaan Umi ini tiada duanya. Gitulah. Sesekali kalau punya duit dicek di apa ini, di GoFood kan. Umi tadi ini ada empek-empek enak ini, kesukaan Umi. Umi makan ya. Kamu jangan repot-repot bang. Udah Mi, ini cuma dikit. Mending kita nggak jajan seminggu, tapi kita bisa punya apa? Sesuatu buat umi kita. Itulah cara kita berbakti. Lalu bagaimana kalau kita, orang tua kita sudah meninggal? Dengan cara apa kita berbakti? Yang pertama begini, ada 3 hal. Yang pertama adalah doakan orang tua kita. Karena ada 3 amalan yang tidak berputus walaupun kita meninggal. Salah satunya adalah wawaladin sholihin alladzi yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua kita. Jadi cara kita berbakti, ayo solehkan diri kita, solehahkan diri kita, kemudian doakan orang tua kita. Yang kedua, apa? Cintai, lanjutkan hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita sayang terhadap Pak D bule kita, sayangi. Silaturahmi ke Pak D Bude, kemudian silaturahmi kepada orang yang dicintai teman-temannya. Bahkan Abdullah bin Umar dulu tatkala Sayyidina Umar sudah meninggal, beliau itu seorang pemimpin, kemudian bertemu dengan salah satu orang Badui. Kemudian apa? Beliau penghormatannya. Beliau turun dari kudanya. Kemudian beliau menyopot putrohnya. Penghormatan seorang Arab itu begini. Kalau terhadap orang lain. Kemudian para sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, engkau ini adalah pemimpin umat Islam. Enggak usahlah kamu turun dari kudamu, enggak usahlah engkau copot putrohmu. Cukuplah engkau mengucapkan assalamualaikum terhadap orang Badui itu, maka dia akan senang. Lalu apa dijawab oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar mengatakan semacam ini, wahai sahabatku, dulu itu kenapa sih aku hormat betul kepada beliau, sampai aku mau turun kepada dari atas kuda, sampai aku mau lepas kopiahku, kasarnya begitu. Lah kenapa engkau begitu takdim? Iya, karena beliau itu sahabat dekatnya abahku, sahabat dekatnya bapakku. Kalau kita, orang tua kita sebenarnya hormati itu teman-temannya, hormati Pak Dek bule kita. Itu cara yang kedua. Cara yang terakhir, lanjutkan perjuangan orang tua kita. Apabila orang tua kita dulu memiliki perjuangan, setiap malam Jumat bersedekah ke musola-musola, lanjutkan. Kalau dulu orang tua kita senantiasa menyantuni anak yatim, santuni anak yatim. Kalau orang tua kita dulu senantiasa hadir di majelis taklim, usahakan antum hadir di majelis taklim. Itu bentuk berbakti kita kepada orang tua kita. Semoga kita sebelum diambil oleh Allah dikategorikan anak yang mau berbakti dan diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada diskusi atau bagaimana? Baik, itu yang saya sampaikan. Monggo MC saat ini.